Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Jauji dari Prodi Pendidikan Ekonomi. Video ini untuk memenuhi ujian tengah semester dengan dosen pengampu Ibu Eka Putri, SPD, MPDE, dengan mata kuliah Pengelolaan Pendidikan. Mari kita simak video berikut ini. Nomor 1. Mengapa pengelolaan pendidikan penting diperhatikan? Permasalahan apa saja yang jadi perhatian dalam pengelolaan pendidikan dan bagaimanakah pengelolaan pendidikan yang dinamis tersebut? Baik, untuk ini pendidikan yang penting diperhatikan, yaitu pendidikan merupakan faktor penting yang harus dikelola dengan baik karena pendidikan dapat meningkatkan segenap potensi peserta didik menjadi sumber daya manusia atau human resource yang berkualitas bagi suatu bangsa. Adapun 4 poin permasalahan pengelolaan pendidikan. 1. Kurangnya ketersediaan dana pendidikan. Ketika membahas seputar dana, bukan hanya biaya pendidikan di lembaga formal maupun informal. Biaya untuk membayar properti dan fasilitas seperti buku, alat tulis, seragam, dan transportasi juga termasuk ke dalamnya. Tak hanya itu, bagi kalangan yang mengalami kesulitan ekonomi, mereka lebih memilih bekerja untuk memenuhi biaya hidup yang semakin tinggi ketimbang meneruskan pendidikan. Yang kedua, minimnya bahan belajar mengajar. Permasalahan pendidikan di Indonesia yang berikutnya adalah kurangnya bahan belajar mengajar. Demi meningkatkan kualitas belajar, murid sudah sepatutnya memperoleh buku pelajaran atau lembar latihan soal. Tidak adanya perpustakaan atau bahan belajar gratis juga dapat menghambat proses pembelajaran. Seharusnya bantuan berupa bahan belajar diberikan lebih banyak ke wilayah-wilayah yang dengan masyarakat kurang mampu. Dan ketiga, rendahnya kualitas tenaga pendidikan. Kualitas tenaga pendidikan menjadi salah satu permasalahan pendidikan di Indonesia. Tidak semua guru mampu mengajar materi yang sesuai kompetensi masing-masing. Yang terakhir, keempat, tidak tersedianya fasilitas yang memadai. Terakhir adalah permasalahan pendidikan di Indonesia terkait fasilitas. Fasilitas yang dimaksud mencakup ruang belajar dengan segala isinya. Tidak hanya harus lengkap, fasilitas juga harus memadai. Beberapa contoh fasilitas pendidikan yang perlu disediai, misalnya papan tulis, meja, kursi, perkakas, laboratorium, atau alat elektronik. Bayangkan jika fasilitas tersebut rusak, pasti akan mengganggu proses belajar mengajar. Baik, nomor 2, jelaskan 8 standar acuan pendidikan dan apa yang dimaksud dengan MBS. Pertama, ada standar isi, merupakan komponen materi dan tingkat kompetensi dalam rangka mencapai kompetensi kelulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Standar isi tersebut memuat kerangka dasar dan struktur kurikulum, beban belajar, KTSP, dan juga kalender akademik. Dan kedua, standar proses. Standar kedua terkait dengan pelaksana pembelajaran di masing-masing satuan pendidikan. Pelaksana dan pencapaian standar proses diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, partisipatif dengan berdasarkan pada standar kompetensi lulus. Ketiga, standar kompetensi lulus. Standar kompetensi lulus atau SKL merupakan kriteria atau kualifikasi yang menyangkut kemampuan lulusan yang terbagi atas kemampuan sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Pada jenjang sekolah dasar, SKL tersebut bertujuan meletakkan dasar kecerdasan, wawasan, mengetahui kepribadian yang berakhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan selanjutnya. Yang keempat, standar pendidikan dan tenaga kependidikan. Standar nasional lainnya di bidang kependidikan berkait dengan para pendidik dan tenaga pendidikan,
Standar pendidikan dan tenaga pendidikan merupakan kriteria pendidikan prajabatan dan kelayakan fisik, mental, serta pendidikan dalam jabatan, kualifikasi akademia 1 dan 4 macam kompetensi yang wajib dikuasai guru. Adalah beberapa poin yang mungkin sudah Anda kenal terkait dengan standar nasional ini. Yang kelima, standar sarana dan prasarana. Patokan ini mencakup tentang kriteria minimal sarana dan media yang menyangkong pembelajaran, misalnya ruang belajar, tempat berolahraga, tempat melaksanakan ibadah, perpustakaan, laboratorium, sarana bermain, dan sebagainya. Standar pengelolaan diatur dalam peraturan pemerintah adalah berkaitan dengan pengelolaan. Standar pengelolaan tersebut mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan secara efektif dan efisien pada tingkat satuan pendidikan, kabupaten atau kota, provinsi, hingga pengelolaan tingkat nasional standar ke-6-nya. Yang ketujuh, standar pembiayaan. Pembiayaan dibutuhkan dalam pelaksanaan pendidikan perlu diatur berdasarkan standar tertentu. Standar pembiayaan merupakan aturan yang merinci komponen dan besarnya biaya operasi satuan pendidikan yang berlaku dalam kurun 1 tahun. Standar biaya tersebut berbagi menjadi biaya investasi, biaya operasi, dan biaya personal. Dan terakhir, standar penilaian pendidikan. Standar penilaian pendidikan ini berkaitan dengan segala macam mekanisme, prosedur, instrumen penilaian untuk mengetahui hasil belajar peserta didik. Pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, penilaian pendidikan berdiri dari penilaian hasil dalam belajar oleh pendidik, penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan atau sekolah, dan penilaian hasil belajar oleh pemerintah. Apa yang dimaksud dengan manajemen berbasis sekolah atau MBS adalah proses pengelolaan sumber daya secara efektif untuk mencapai tujuan yang memberikan otonomi lebih besar kepada sekolah dan mendorong pengambilan keputusan partisipatif secara langsung semua komponen warga sekolah, yaitu kepala sekolah, guru, siswa, orang tua, dan masyarakat. Nomor 3, apa perbedaan pengelolaan pembelajaran dan pengelolaan kelas? Mengapa dibutuhkan pengelolaan kelas dan seperti apakah pengelolaan kelas yang baik menurut saudara? Baik, di sini saya akan menjawab. Pengelolaan pembelajaran merupakan proses untuk mencapai tujuan pembelajaran. Untuk mencapai tujuan pembelajaran diperlukan proses panjang yang dimulai dengan perencanaan, perorganisasian, dan penilaian perencanaan. Meliputi kegiatan menetapkan apa yang ingin dicapai, bagaimana mencapai, waktu dan personal yang diperlukan. Sedangkan perorganisasian merupakan pembagian tugas kepada personil yang libat dalam usaha mencapai tujuan pembelajaran. Koordinasian, pengarahan, dan pemantauan evaluasi sebagai proses dilaksanakan untuk mengetahui tercapai tujuan yang telah dicanangkan faktor penduduk dan penghambatnya. Sedangkan pengelolaan kelas adalah kegiatan guru untuk mengontrol tingkah laku siswa. Guru berperan menciptakan dan memelihara aturan kelas melalui penerapan kelas secara ketat. Pendekatan permisif, pengertian pengelolaan kelas adalah supaya yang dilakukan oleh guru memberi kebebasan untuk siswa melakukan berbagai aktivitas sesuai dengan yang mereka inginkan. Mengapa dibutuhkan pengelolaan kelas? Seperti apakah pengelolaan kelas yang baik menurut saudara? Pengelolaan kelas mengkondisikan kelas untuk menciptakan pembelajaran yang efektif dan efisien. Pembelajaran efektif dan efisien, proses belajar menyenangkan dan tidak menonton. Materi pelajaran atau meskipun kadang-kadang sulit, sangat dirasakan oleh siswa manfaatnya. Pengelolaan kelas yang baik sangat menentukan kualitas kegiatan belajar mengajar. Bila kualitas belajar dan mengajar baik, maka seperti didik juga akan mendapatkan tingkah pemahaman yang baik. Nomor 4, apa yang dimaksud dengan pengelolaan peserta didik dan bagaimana cara mengembangkan minat peserta didik? Jelaskan dan contoh. Makna siswa atau peserta didik merupakan sinonim persamaan. Semua bermakna anak yang sedang berguru, belajar, dan bersekolah. Anak yang sedang memperoleh pendidikan dasar dari satu lembaga pendidikan. Peserta didik juga subjek utama dalam sebuah pendidikan yang digerakkan
pada tanggung jawab pendidik. Cara peserta didik mengembangkan bakatnya yaitu berusaha membuka diri. Contoh sederhana saja, yaitu pelajar matematika. Kalau seseorang sudah tidak mau membuka diri, pelajaran ini akan terasa sangat mengerikan dan sulit dipelajari. Padahal kalau mau membuka diri masih ada cara untuk menguasai dengan sempurna. Menggunakan media pembelajaran, beri pembelajaran yang membuat peserta didik dan menyenangkan. Dengan menggunakan media pembelajaran, contohnya halnya seperti video animasi yang membuat peserta didik senang, membantu anak menemukan kelebihannya dan mengembangkannya, atau bantu mereka dalam hal yang mereka mampu. Contohnya mereka yang suka bernyanyi, beri mereka dukungan untuk menjadi penyanyi, atau mereka yang suka membaca atau juga menulis, dukunglah mereka untuk menjadi seorang penulis. Nomor 5, menurut saudara mengapa dibutuhkan revisi, perubahan, pengembangan kurikulum, dan siapa saja yang harus terlibat dalam penyusunan kurikulum? Pendidikan menghasilkan manusia memiliki pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Di dalam pendidikan terdapat kurikulum. Kurikulum merupakan jantung dari pendidikan yang mendorong pendidikan ke arah yang lebih baik. Dan maka dari itu, kurikulum perlu untuk dikembangkan. Perubahan setiap tahunnya menciptakan hal yang baru dalam pembelajaran, dengan tujuan utama agar dapat menciptakan generasi yang memiliki kompetensi yang baik dalam pendidikan. Dan video kali ini, mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.